dengan menegakkan bangunan ketakwaan. Itu dua hal yang bukan untuk didikotomi, tetapi dua pilar yang memang harus berdiri tegak. Saya contohkan tadi, ketika saya mengalami demam, lalu hidung saya agak meler, lalu kemudian suhu badan agak tinggi, maka pilihan yang paling bijak dan paling islami bagi saya bukan memaksakan diri jadi imam di masjid. Saya sampaikan kepada para santri, saya sedang flu. Dan alhamdulillah setelah makan obat 3-4 hari selesai. Tapi rasa-rasanya tidak cukup untuk seminggu. Saya lanjutkan lagi. Apa? Ini untuk memberi kenyamanan. Tidak ada kemudian di situ satu pemahaman saya meninggalkan masjid. Sama sekali tidak. Tetapi menurut saya, ini adalah satu sikap takwa. Bagaimana kita meletakkan dua pilar. Satu pilar kesehatan fisik, dan yang kedua adalah pilar kesehatan spiritual kita. Nah, jadi tidak mungkin kita akan menjalani hidup ini hanya dengan satu pilar tadi antara fisik dan umat kita. Karena jangan sampai kemudian kesehatan kita mengalami downgrade sedemikian rupa, mengalami keterpurukan, tetapi secara mental, emosional, spiritual kemudian umat kita ini tidak jatuh, nanti habis semuanya. Kita harus seimbang. Oleh karena itu, protokol kesehatan itu saya kira adalah jalan tengah sebetulnya. Masjid tidak dikosongkan, tetapi kan kita menggunakan persentase yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Tinggal para takmir kan melaksanakan itu. Mengecek suhu tubuh, tidak bersentuhan tangan, kemudian menjaga jarak. Cobalah perhatikan sekarang di Masjidil Haram. Orang tawaf itu luar biasa. Setiap baris tawaf itu dijaga oleh petugas. Dan jaraknya pun kalau sudah merapat mereka ditegur. Itu di Ka'bah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil bariyah Nabiina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, pimpinan pusat Muhammadiyah yang saya hormati beserta pimpinan MCC, rekan-rekan pimpinan MCCC PP Muhammadiyah. Alhamdulillah kita bisa hadir merefresh ya. Saya kira COVID ini berjalan sudah cukup panjang ya, bisa masuk tahun kedua. Namun sebagai orang beriman saya kira kita perlu untuk saling mengingatkan. Tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Pak Agus Syamsuddin, ya, bagaimana pentingnya edukasi, kemudian juga inovasi dakwah yang bisa dilakukan. Demikian juga disampaikan oleh Dr. Ali mengenai social engineering, yang tentunya Majelis Tabligh beserta semua unsur yang terlibat ya masuk di dalam suatu rekayasa sosial dan jemaah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, hanya sekedar untuk merefresh ya. Sejak awal Muhammadiyah kita ini sudah menegaskan pandangan yang sangat konkret. Pertama, COVID bagi kita semua dipandang dari perspektif keimanan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apakah di alam makro atau di alam mikro, kecuali berdasar pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kita ingat ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Intinya bahwa semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
agar kehidupan kita ini kembali seimbang. Ada banyak kehilangan di masa COVID, tapi kita tidak perlu terlalu risau. Ada barangkali ada orang yang mendapatkan keuntungan dan euforia dengan COVID, juga tidak perlu terlalu gembira. Ada satu pesan bahwa kehidupan manusia sekarang ini kehilangan keseimbangan. Maka Allah mentakdirkan sesuatu dengan kodrat dan iradatnya. Jangan sampai kita keliru memandang. Kita ini bukan orang-orang sekular. Kita orang yang beriman bahwa semua yang terjadi di alam ini berdasarkan pada ketentuan Allah. Kalau ada orang meninggal dunia, apakah itu dalam peristiwa tenggelam seperti Nanggala 402, meninggal dalam peristiwa COVID, meninggal dalam keadaan sakit, dan semuanya. Apapun peristiwa kematian itu, sebabnya hanya satu, yaitu ajal. Perlu ditegaskan kepada umat kita. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini pandangan keimanan. Sehingga kita tidak pernah melepaskan antara apa yang terjadi di muka bumi ini dengan kehendak langit, ketentuan qudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kehidupan kita kembali seimbang. Perspektif yang kedua adalah dari sudut pandang psikologis. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan satu bala, dengan jelas Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan rahmatan lil mu'minin. Ada banyak cara Allah kemudian merekayasa rahmatnya kepada siapapun di antara hamba-hambanya. Jadi bagi kita tetap memiliki pandangan yang optimis, pandangan yang positif. Man arafallaha azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Siapa yang sampai pada makrifat kepada Allah, maka dia tidak akan memberikan berbagai macam tuduhan kepada Allah, prasangka yang tidak semestinya, dan dia akan mengatakan, namun amal ibadahnya tidak sanggup mengantarkannya kepada derajat tersebut, maka Allah takdirkan bagi dia satu musibah di dalam diri dia, harta dia, keluarga dia, dan Allah wafatkan dia di dalam ujian tersebut dalam keadaan sabar, dan sampailah dia kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai' wa anna rahmati sabaqat ghadabi. Ini adalah logika positivisme yang luar biasa. Rahmat Allah melampaui segala sesuatu, dan rahmat Allah mendahului daripada murka Allah. Oleh karena itu, pandangan kita sebagai orang yang beriman adalah pandangan yang selalu positif. Dan yang ketiga adalah pandangan dari perspektif ilmiah saintifik. Kita orang-orang Muhammadiyah adalah orang-orang yang insya Allah dianugerahkan oleh Allah berbagai macam instrumen. Apa yang disampaikan oleh sahabat saya Dr. Alim, ini karunia Allah yang luar biasa. Tidak semua orang memiliki instrumen untuk sampai kepada informasi yang kita yakini. Maka sejak awal kita menyatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam hal ini tentu yang menjadi ahlul zikr kita adalah para dokter, para ahli medis, para ahli virologi, para ahli epidemiologi, dan seterusnya itu. Mereka lah yang menjadi rujukan kita, sehingga kita di Muhammadiyah tidak akan pernah menjadikan berbagai macam isyaat, ya. Isyaat itu opini, kemudian apalagi hoax, ya, yang ada di sosial media. Kita akan merujuk kepada apa yang memang diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
termasuk juga di dalam menjalani berbagai macam alternatif ya, kesehatan, seperti misalnya ada vaksinasi dan seterusnya. Saya kira pandangan PP Muhammadiyah ini sangat clear. Vaksin ini adalah menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjaga atau memproteksi umat kita. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, saya kira 3 pandangan ini menjadi bukan hanya pandangan yang bersifat teologis, tapi juga menjadi pandangan sosial keumatan kita. Tinggal bagaimana kemudian pandangan yang sudah digariskan oleh Muhammadiyah itu juga bisa dipahami oleh semua warga kita di akar rumput. Nah, tentu ini tugas para mubalik kita. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, sebagai mubalik saya kira kita tidak hanya berkutat hanya pada persoalan COVID dalam konteks medis ya. Karena dalam masa jangka yang cukup panjang hari ini, pandemi COVID ini sudah melahirkan berbagai macam perubahan perilaku sosial di masyarakat kita. Masyarakat kita di dalam banyak segi kehidupan yang saat ini memang mengalami keterbelahan yang ini juga perlu disadari oleh para mubalik. Ya. Kita kan dari satu sisi, ya mungkin nanti kita akan cari titik temu. Taruhlah model pembelajaran yang sekarang terjadi. Kan harus juga dipahami adanya data misalnya lompatan permohonan dispensasi pernikahan dini, yang artinya ada lompatan 3 kali lipat ya, perkawinan di luar yang disyariatkan oleh Allah. Ini kan dampak sosial yang menurut saya tidak kalah tidak kalah riskannya daripada persoalan-persoalan lain. Ini juga menjadi satu tantangan kita bagaimana menghadapi perubahan sosial. Angka perceraian saat ini tahun 2020 dibanding dengan 2019 dan sebelumnya, angka perceraian itu juga naik sekian kali lipat. Ya. Belum lagi angka kekerasan KDRT. Pada Rakornas kita yang lalu sebelum puasa itu data-data statistik itu sudah ditampakkan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian para mubalik melalui jaringan masjid kita masing-masing bahwa sedang terjadi suatu perubahan yang serius di tengah-tengah masyarakat dan umat kita. Yang kedua, perubahan juga pada aspek keagamaan. Ketika berbagai macam saluran informasi begitu luar biasa dahsyat saat ini mengalami suatu revolusi dengan keterbatasan tatap muka yang bisa mengkoneksikan antar ruh kita secara langsung. Ini juga meninggalkan berbagai macam persoalan. Masyarakat kita menjadi amat sangat tergantung dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dunia digital. Dalam hal ini bukan hanya persoalan-persoalan COVID sesungguhnya yang sedang bertarung, bahkan narasi keagamaan pun juga demikian. Belum lagi kita berbicara tentang perubahan sosial ekonomi kita. Ya, sekarang ini umat kita ini, terutama umat Islam terus terang, kita mengalah kalau ada angka kemiskinan yang bertambah sekian persen di negeri ini, maka saya kira persentase terbesar dari semua itu adalah masyarakat Muslim. Ini juga tidak boleh lepas daripada perhatian kita. Ditambah lagi sekarang hal-hal yang sebetulnya tidak begitu penting bagi narasi publik kita, tapi dipaksakan. Misalnya apa? Persoalan-persoalan yang bersifat politik. Terus terang saya katakan, kita ini bahkan saya juga sampai mengatakan umat ini bukan sebagai satu-satunya sesungguhnya yang terus-menerus untuk mohon maaf saya tak sampaikan ditekan, tapi perlu kita sampaikan kepada otoritas negara juga. Inkonsistensi kebijakan-kebijakan ini juga melahirkan resistensi daripada umat kita. Kita tidak mudah sebagai mubalik misalnya.
Saya sangat yakin masjid-masjid di Muhammadiyah itu sangat committed dengan berbagai macam protokol kesehatan yang telah ditetapkan, bahkan mengedarkan bersama ya. Di Majelis Tablik tentu kita mengedarkan apa yang telah ditetapkan oleh rekan-rekan di MCCC melalui keputusan panjang ya, diskusi panjang bersama Majelis Tarjih dan Tajdid dan seterusnya. Tetapi saya sangat yakin para mubalik ini menyampaikan. Tapi penting juga untuk dicatat, ketika inkonsistensi itu terjadi dari otoritas pelaksana negara. Ini juga terjadi benturan-benturan, membenturkan aparat dengan masyarakat, itu saya kira juga bukan solusi yang baik bagi kita semua. Ini mohon juga dicatat juga sebagai pokok-pokok pikiran gitu ya. Karena resistensi yang terjadi di bawah, di masyarakat ini bukan resistensi yang hanya dihasilkan oleh silang pendapat di sosial media, tetapi kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih, kebijakan yang tidak konsisten, itu kemudian secara psikologis membuat masyarakat ini resisten. Mereka bukan tidak tahu resiko. Yang disampaikan oleh Dr. Alim itu saya kira sudah sangat jelas. Kita semua paham, Pak. Saya hanya karena flu saja saat ini, mohon maaf, saya tidak ke masjid 2 minggu loh, Pak. Hanya flu, demam, meler hidung saya itu. Karena apa? Karena kita konsisten. Tapi persoalannya kan tidak hanya di situ. Bagaimana jika kebijakan publik ya yang dipegang oleh negara itu juga inkonsisten? Nah, ini saya kira penting pula untuk dicatat bahwa resistensi atau sikap sebagian masyarakat kita itu juga ditimbulkan oleh persoalan-persoalan yang sedemikian rupa. Nah, baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Syamsuddin tadi, Ketua MCC kita sangat sepakat. Masjid-masjid Muhammadiyah saya kira menjadi corong terdepan. Tapi sebelum menyampaikan itu, saya ingin mengatakan bahwa dalam suasana pandemi yang panjang ini, masjid-masjid kita harus juga menjadi sentral untuk recovery. Dan recovery apa yang terjadi di umat dan masyarakat kita. Ya, saya kira kalau teman-teman MCC kesehatan itu jelas recovery yang bersifat fisik. Tetapi menurut saya saat ini recovery ini tidak bisa kemudian didikotomik antara recovery yang bersifat fisik dan non-fisik atau spiritual. Maka kita harus mengambil peran dan tugas masing-masing. Kalau rekan-rekan di kesehatan, MPKU dan seterusnya itu melaksanakan tugas seperti yang disampaikan oleh Dr. Ali, maka kemudian masjid-masjid Muhammadiyah harus menjadi organ yang terdepan. Bagaimana kita merecovery suasana batin spiritualitas videonya umat kita ini. Suara kita kan karena bagaimana mungkin mereka juga akan mendapatkan suatu daya tahan tubuh jika jiwa-jiwa mereka ini juga tidak berbahagia. Bagaimana membuat umat kita ini berbahagia, jemaah kita ini bahagia? Tentu itu masalah cara, strategi. Dan pertemuan-pertemuan tatap muka saya kira bukan satu-satunya cara yang efektif saat ini. Ya kan? Jadi ini yang harus kita sadari. Mengapa demikian? Ya. Kita harus paham betul. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Saya sangat yakin orang-orang yang ke masjid itu adalah orang-orang yang sudah punya paradigma ketakwaan. Paradigma ketakwaan di dalam narasi para ulama kita hanya dua. Satu adalah fi'lul ta'at, kedua istinabul ma'asi. Melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Menjaga kesehatan itu adalah ketaatan, merusak jiwa itu adalah kemaksiatan. Maka narasi yang dibangun oleh orang-orang yang menghidupkan masjid adalah narasi ketakwaan dalam perspektif itu tadi. Jangan didikotomi antara mencapai kesehatan dengan menegakkan bangunan ketakwaan. Itu dua hal yang bukan untuk didikotomi, tetapi dua pilar yang memang harus berdiri tegak. Saya contohkan tadi, ketika saya mengalami demam, lalu hidung saya agak meler, lalu kemudian suhu badan agak tinggi, maka pilihan yang paling bijak dan paling islami bagi saya bukan memaksakan diri jadi imam di masjid.
Saya sampaikan kepada para santri, saya sedang flu. Dan alhamdulillah setelah makan obat 3-4 hari selesai. Tapi rasa-rasanya tidak cukup untuk seminggu. Saya lanjutkan lagi. Apa? Ini untuk memberi kenyamanan. Tidak ada kemudian di situ satu pemahaman saya meninggalkan masjid. Sama sekali tidak. Tetapi menurut saya, ini adalah satu sikap takwa. Bagaimana kita meletakkan dua pilar. Satu pilar kesehatan fisik, dan yang kedua adalah pilar kesehatan spiritual kita. Nah, jadi tidak mungkin kita akan menjalani hidup ini hanya dengan satu pilar tadi, antara dan umat kita. Karena jangan sampai kemudian kesehatan kita mengalami downgrade sedemikian rupa, mengalami keterpurukan, tetapi secara mental, emosional, spiritual, kemudian umat kita ini juga jatuh, nanti habis semuanya. Kita harus seimbang. Oleh karena itu, protokol kesehatan itu saya kira adalah jalan tengah sebetulnya. Masjid tidak dikosongkan, tetapi kan kita menggunakan persentase yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Tinggal para takmir kan melaksanakan itu. Mengecek suhu tubuh, tidak bersentuhan tangan, kemudian menjaga jarak. Cobalah perhatikan sekarang di Masjidil Haram. Orang tawaf itu luar biasa. Setiap baris tawaf itu dijaga oleh petugas. Dan jaraknya pun kalau sudah merapat mereka ditegur. Itu di Ka'bah. Saya kira masjid yang ada di Bantul di Indonesia tidak lebih mulia daripada di Masjidil Haram. Nah saya kira ini selesailah persoalan ini selesai. Ya, jadi juga yang bagi masjid-masjid Muhammadiyah di dalam konteks strategi kita sekarang ini ya, bagi apa yang harus kita lakukan itu ya, bagaimana kita menghidupkan mimbar kita jika di situ ada mimbar misalnya pada hari Jumat dengan jumlah jamaah yang tentu sesuai dengan protokol kesehatan itu. Ini tetap masjid-masjid Muhammadiyah saya kira tidak perlu lebih dan tidak perlu capek ya, untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan proteksi ataupun hal-hal yang sifatnya preventif di dalam persoalan kesehatan masyarakat kita. Kita harus punya satu paradigma bahwa wa man ahyaha faka'annama ahyanna tajami'a. Misi kita adalah menjaga kehidupan umat manusia ini. Dan ingat, annallaha khalaqa sajidan qabla an yakhluqa lahu masjidan. Allah di dalam narasi alam semesta ini menciptakan orang yang sujud terlebih dahulu sebelum menciptakan masjid tempat bersujud. Itu artinya menjaga manusia itu pesan yang sangat luar biasa dari Allah. Adam diciptakan terlebih dahulu sebelum kemudian inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallati bi Bakkah. Ini menjadi penting. Yang kedua, juga para mubalik kita, saya kira melalui masjid-masjid kita, ketika saat ini tidak ada lagi orang yang bisa merasa aman dari virus, maka sesungguhnya ini adalah satu momentum bagaimana kita memberikan satu injeksi kepada masyarakat kita tentang apa itu tawakal, tentang apa itu ikhtiar gitu ya. Konsep-konsep yang sedemikian rupa ini juga saya kira penting untuk disampaikan ke masyarakat kita. Kita tidak perlu terjebak pada paradigma Jabariyah. Ya, semuanya sakarpe Gusti Allah, iya, tapi tidak mesti seperti itu. Tapi kita juga tidak seperti orang-orang Jabariyah yang free will. Seolah-olah semua di alam ini terjadi begitu saja tanpa ada relasinya dengan Allah. Saya kira para mubalik Muhammadiyah berada di tengah untuk memberikan edukasi tentang persoalan ini. Nah, yang ketiga adalah ketika sebagian besar masyarakat kita, intensitas mereka tinggal di rumah ini sudah lebih dominan saya kira intensitas mereka, maka terus terang bukan hanya website yang dibikin oleh masjid-masjid kita, tetapi channel-channel yang ada di masjid kita ini ya harus bisa diakses. Saya berpikir satu masjid Muhammadiyah misalnya menyetel apakah itu tilawatul Quran atau ceramah-ceramah itu lebih aman daripada kemudian masyarakat kita dilepas begitu saja berselancar di dunia YouTube. Tapi kalau masjid Muhammadiyah itu sudah memilih misalnya satu ceramah agama yang sudah diseleksi lalu disiarkan melalui channel masjid dan dipublish di 40 utara masjid, 40 rumah selatan masjid, 40 rumah barat dan timur masjid. Saya kira
Kalau ada 40 kakak ukuran demikian, maka kita sudah bisa mengakses misalnya 40 kali 4, ya kan? Sudah berapa itu? 160. Kalau 160 kakak bisa mengakses misalnya ceramah yang dirilai oleh suatu masjid kita melalui channel yang sudah dimiliki, itu saya kira luar biasa. Bagaimana mengcover setidaknya satu masjid itu berpikir tentang 40 utara, selatan, timur, dan barat orang yang tinggal di situ. Dan ini juga memang tidak mudah. Tapi taruhlah persoalan-persoalan yang terkait dengan konfirmasi ya mengenai COVID misalnya, agar masyarakat umat kita tidak terjebak pada hoax, kan bisa saja Masjid Muhammadiyah menjadi pusat edukasi. Kalau ada hoax, setidaknya takmir masjid bisa memahami itu. Atau kemudian di set up bagaimana pesan-pesan agama itu bisa disampaikan juga terkait tentang persoalan ini. Poin yang keempat juga, saya kira ini penting bagi para dai kita, para mubalik kita, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak larut ya di dalam hoax yang sedemikian rupa. Ya, bagaimanapun kita sekarang berada di era digital, tapi saya kira sudah rupanya fikih dulu. Ada dulu namanya fikih medsos ya, yang dibuat oleh kawan-kawan saya kira di Tarji, itu sudah tidak cukup dengan dinamika sekarang itu. Tetapi barangkali para mubalik kita ini bagaimana melakukan suatu sinergitas begitu, apalagi ada saluran langsung ke MCC untuk mengkonfirmasi suatu isu tertentu dan seterusnya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan ya, dari berbagai macam kondisi real kita tadi ya. Tadi saya juga sudah sampaikan gitu ya, dakwah kita apa yang harus kita lakukan secara teknis begitu saya sudah sampaikan. Yang intinya bahwa semua aktivitas kita yang ada di masjid itu tidak bisa dilepaskan dari protokol yang memang itu bagian daripada ahlul zikr ya, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alu ahlul zikr in kuntum la ta'lamun ya. Jadi masjid-masjid Muhammadiyah tidak boleh letih di dalam persoalan ini, dan ini adalah tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tapi setidaknya kalau terjadi sesuatu kita memiliki jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah menghidupkan satu nyawa di antara sekian miliar nyawa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.